Kesehatan itu sering diremehkan banyak orang. Padahal banyak orang juga mengatakan bahwa kesehatan itu harta yang paling penting dan paling mahal. Hal ini akan bisa diyakini oleh seseorang kalau orang itu sudah pernah sakit, gitu. Jadi kesehatan itu akan dirasa mahal dan menjadi kebutuhan yang paling utama, akan muncul di benak dan pikiran seseorang kalau orang itu sudah pernah sakit, bahkan sakitnya taruhannya nyawa. Biasanya orang-orang itu akan meyakini bahwa kesehatan itu adalah harta yang paling mahal di dunia di antara harta-harta yang lain kalau dia pernah sakit. Kalau belum pernah sakit, meremehkan. Gitu. Bahkan menantang-nantang sakit. Oleh karena santri kampung tuh boleh mati, Pak, tapi sakit jangan. Itu prinsip saya tuh. Jadi mati itu boleh, karena mati itu nggak ada yang nggak ada obatnya itu. Ya, tapi berusahalah untuk sakit jangan. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak mudah terkena sakit? Maka harus cara preventif yang kita lakukan. Apa cara preventif itu? Yaitu cara pencegahan. Gitu. Jadi harus dicegah. Nah, bagaimana salah satu cara mencegah? Minumlah herbal atau suplemen sebelum sakit. Ya toh? Jadi biasakan minum, namanya suplemen vitamin atau herbal. Gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru minum. Cuman cara meminumnya antara pengobatan dan orang sakit itu beda. Kalau orang yang sehat sifatnya untuk mencegah, terutama yang sudah berumur di atas 45 tahun, minumnya bisa 3 hari sekali. Dan kalau bisa jenengan harus invest untuk 8 mesin tubuh. Karena kemarin itu kan ini betul-betul poin ini jenengan gini kan, karena nanti jenengan jadi pengobat itu harus selalu sehat. Biar kayak saya nih sehat aja. Ada sakit cuma saidik krono kadang-kadang pikiran itu sakitnya karena pikirannya, Pak. Mikiri murid sing dablek jadi satu, ya toh? Hah? Kalau ekonomi udah gak saya pikir orang itu mengalir dewe ya. Dimakan ya enggak habis, makan anak-anak istri enggak habis ya. Mikiri anak-anak didik yang dablek-dablek ya, Pak. Kadang aku rada sepaneng gitu. Ajarin bener-bener jadi enggak bener. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan menunggu sakit baru kita berobat. Tapi pakailah cara preventif. Nah, cara preventif ini banyak digunakan oleh orang luar negeri, terutama Singapura, Malaysia, negara-negara yang sudah sangat maju, itu selalu mengkonsumsi 8 mineral yang dibutuhkan tubuh, 8 vitamin yang dibutuhkan tubuh, 8 enzim yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita ini kan punya 8 mesin tuh. Dari otak, jantung, paru, limpa, dan lain sebagainya yang jenengan sudah pelajari kemarin. Maka 8 mesin ini yang kemarin saya sudah sampaikan itu, ini nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tuh 2, 3, 5, 6, 7, 8 gitu. Sistem otak, saraf dan sendi, sistem paru-paru dan pernapasan, sistem jantung dan peredaran darah, sistem pencernaan dan lambung, sistem alat reproduksi, 8 itu. Jadi masing-masing ini itu nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dia saling terkait. Kalau satu kekurangan, yang lain juga masalah. Jantung kekurangan vitamin ini, kekurangan kalsium, yang lain juga bermasalah tuh. Oleh karenanya, cara preventif ini, ya,
cara pencegahan ini itu ke semua ini penuhin. Nah, ini saya tambahin supaya saya tegas. Nutrisinya penuhin. Dan 8 mesin ini membutuhkan nutrisi yang berbeda. Oleh karena nutrisi yang berbeda, maka jenengan harus makan yang berbeda. Artinya konsumsi vitamin yang berbeda antara masing-masing organ supaya terjadi keseimbangan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin hari Senin jenengan minum nutrisi untuk otak. Hari Selasa jenengan minum nutrisi untuk jantung. Hari Rebo jenengan mengkonsumsi nutrisi untuk paru-paru. Dan seterusnya. Gitu. Supaya kebutuhan 8 organ itu tercukupi. Nah, kalau oke, nggak punya Pak, saya duit untuk investasi nutrisi atau herbal, gimana caranya? Nah, dari makanan yang berbeda yang kita makan. Senin Selasa jenengan harus makan berbeda dengan Rebu Kemis harus berbeda dengan Jumat Sabtu harus berbeda dengan Senin Selasa lagi. Maka jenengan akan sehat. Itu caranya kalau nggak punya duit untuk investasi kesehatan, membeli suplemen herbal dan vitamin. Jangan monoton. Nah, ini saya tekankan karena kalau jenengan nanti jadi pengobat harus tetap sehat. Kalau jadi pengobat terus kepres-kepres, hacing, waduh piye gitu dokter ya, pilek itu kan nggak cocok itu. Nah, itu poin pertama yang jenengan harus pahami betul sebagai pelaku penekun kesehatan. Itu harus kita berusaha untuk sehat. Dan sehat itu enak, Pak. Gitu loh. Orang tuh kalau sehat itu enak. Sebab apa? Punya suami ganteng, punya istri cantik, punya rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, aset di mana-mana, badannya sakit. Wis gak enak, Pak. Gak ada gunanya, apalagi sakitnya sakit jantung, sakit kanker, sakit kencing manis, ngeri itu. Mengerikan sekali. Ya, jadi itu pesan saya gitu. Jadi jangan menunggu sakit baru cari obat, karena pertaruhan orang sakit itu isinya 2. Iki lek aku waras ya enak, lek gak waras berarti aku mati. Nah, itu ini penting kita pahami supaya kita ini tetap sehat sampai nanti betul-betul dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala lewat utusannya, supaya kita mati sempurna, tidak mati nesto atau mati teraniaya. Kalau mati sempurna, biarpun jeleknya banyak, itu sik mlebu ning alam barsyah. Lek mati nesto, mati teraniaya, iku mlebune di alam antara. Nah, gitu ya. Bisa niki dipertegas ya. Betul-betul pahami teman-teman. Jadi